Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Bang Napi Channel. Ketemu lagi kita di channelnya Bang Napi, channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Jadi kita ingin cerita seputar lapas. Ini cukup menarik, ulasan di satu channel YouTube di mana yang menjadi narasumbernya yaitu mantan atau alumni Rutan Bareskrim. Ini kita cerita-cerita soal rumah tahanan. Alumni Rutan Bareskrim yaitu Bapak Syahganda Nainggolan yang kemarin itu disangkakan dengan Undang-Undang ITE juga menulis. Jadi kalau cerita-cerita soal rumah tahanan, ya sepintas sudah disinggung oleh Bang Syahganda. Banyak hal sebetulnya yang memang tidak bisa diceritakan, tapi kita anggap ini sebagai testimoni. Barangkali video ini agak panjang. Saya ingin cerita begini terkait Napoleon itu, apa yang melatar belakangi Irjen Napoleon Bonaparte menyiksa Muhammad Kece itu. Ini ada pro kontra, banyak yang mendukung tindakan Jenderal pahlawan ini. Ya, jadi saya kasih tanda kutip ya, Jenderal pahlawan ini. Jadi di lapas itu memang ada hal-hal yang diistimewakan kepada beberapa orang penghuninya. Ya, di antaranya penghuni yang berstatus seperti Irjen Napoleon itu tadi, karena memang satu korups dengan kepolisian, otomatis biasanya walaupun dalam rilis-rilis tidak ada pengistimewaan, dalam keterangan-keterangan mungkin di pihak kepolisian tidak ada pengistimewaan, tapi tetap saja ini korsa ya. Jadi jiwa korsa itu kan satu untuk semua, semua untuk satu, begitu kan. Sekalipun dia melakukan kejahatan, tetapi tetap saja ya, beliau Jenderal Bintang 2 tentu ada pengistimewaan, karena kalau di rutan itu ya paling tinggi tukang petugas jaganya itu cuma bengkok ya bengkok 4 lah kan, bengkok 4 kepolisian. Kalau bengkok 4 itu ya brigadir kepala. Jarang-jarang yang ada balok 2 di atasnya kuning, jarang-jarang itu. Itu petugas jaga itu biasanya pangkatnya yang receh-receh, yang rendah-rendah. Kalaupun ada perwira, ya perwiranya perwira rendahan. Jadi pengalaman saya di rutan itu pernah beberapa kali satu sel juga ya, ngobrol tidur bareng-bareng dengan beberapa orang petugas polisi yang sedang menjalani hukuman disiplin. Ada yang tertangkap urin penggunaan narkoba, jadi positif urinnya, itu didisiplinkan. Ada ya karena tidak ada barang bukti ya, kecuali ada barang bukti, ada barang sisa, ada bong bekas pakai, nah itu BB. Tapi kalau urinnya saja yang ketemu positif, alat buktinya tidak ada, ya itu tidak bisa diproses lebih lanjut sebagai tersangka pengguna narkoba begitu. Tapi kalau urinnya positif ya sudah disanksi saja. Biasanya hukumannya ya 21 hari, 14 hari dijalani di dalam kurungan. Jadi tahanan propam itu istilahnya. 7 harinya itu ya sudah bisa keliaran lagi, tapi tidak boleh pulang. Jadi siang malam 24 jam selama 7 hari sisa itu dia tinggal di
di markas begitu. Kalau dia di Polres ya di Polres, kalau di Polda ya di Polda, kalau di Mabes Polri ya di Mabes Polri, di Bareskrim seperti itu kan. Jadi pernah ketemu satu kali kita kedatangan tamu istilahnya kan. Jadi orang yang berkasus ya dugaan pemalsuan, penipuan. Ini ada 7 pengusaha waktu itu saya di Polda. Bukan 7, ada 6. 6 orang pengusaha, tapi yang ditahan cuma 5. Terkait dengan sengketa lahan plasma sawit dengan masyarakat setempat. Jadi mereka ini rombongan ini, satu paket di gelandang ke Polda waktu itu. Nah, karena ini orang punya banyak duit, ya memang dengan itulah mereka mengambil kesempatan untuk bisa sedikit bernegosiasi dengan para petugas yang ada di sana, dan secara psikologi ya petugas pun paham ini tahanan kakap kan, seperti itu, tahanan berdaging istilahnya kan. Wah, ini berdaging, ini berair istilahnya kalau di daerah kita. Wah, ini ada airnya, ini kalau ada airnya ya diusahakan diperas, kalau ada dagingnya usahakan disayat seperti itu. Nah, jadi ruang tahanan itu seperti yang terjadi di Bareskrim memang ada itu apa, tahanan di Bareskrim, pembobol bank BNI, ibu-ibu yang ditangkap kabur ke Amerika itu kan, 1,5 triliun bobol BNI, 1,2 ya. Jadi ya dia bisa melakukan apa saja dengan uang, karena semua orang butuh uang. Jadi uang itulah yang memang kasih uang habis perkara itu yang KUHP kita istilahkan selama ini. Ya memang kejadian kalau teman-teman pernah merasakan tidur di prodeo, rutan atau di lapas itu. Jadi uang memang segalanya. Jadi istilah para petugas itu baik di rutan yang dikelola oleh kepolisian ataupun dikelola oleh Kumham, Kementerian Hukum dan HAM itu, ya kebebasan itu mahal kawan. Jadi itu istilahnya. Jadi kebebasan itu mahal. Jadi kalau Anda ingin agak bebas, bukan lepas ya, bukan dilepas, tapi ingin kebebasan di dalam tahanan, ya mahal. Mahal ya, mahal itu artinya ini sarang heo. Jadi bukan cinta ya, bukan love, tapi duit, uang. Itulah yang bekerja di dalam tahanan itu. Jadi ada pengistimewaan, bisa pakai alat komunikasi misalnya, bisa menggunakan fasilitas yang berbeda dari tahanan lain. Jadi orang tidurnya di matras, dia bisa tidur di spring bed. Orang tidurnya di lantai, dia bisa tidur di kasur. Ya tiangnya uang. Orang makan jatah tahanan. Jadi di Polda itu kan direktorat tahtinya kan ada tahanan dan barang bukti itu. Jadi standarnya setiap tahanan itu diberikan makanan yang sama, minuman yang sama, fasilitas yang sama. Bahkan kita tidur tidak ada yang membawa kasur pribadi, tidak ada yang pakai selimut, kain sarung pun tidak boleh. Jadi kalau kita mau sholat, sarung itu setelah dipakai sholat dilipat lagi. Kalau ada tahanan perempuan, mukena itu setelah dipakai ya dilipat lagi, diserahkan lagi ke petugas. Jadi tidak boleh ada di dalam ruang tahanan. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti kalau ada yang memang dia mentalnya ngedrop, kemudian depresi, dikhawatirkan bunuh diri begitu. Makanya kain-kain yang agak panjang itu sifatnya, bentuknya, yang bisa dibawa buat gantung leher itu tidak boleh ada di ruang tahanan untuk mengantisipasi. Jadi tindakan preventif yang standar diberlakukan di setiap rutan itu. Jadi kan banyak kita dengar ada tahanan yang bunuh diri dan lain sebagainya di dalam rutan. Kan ada berita beberapa. Tapi tidak selalu. Nah, beda lagi di lapas. Kalau di lapas atau di rutan
di luar pengelolaan Polri, nah itu sudah beda lagi aturannya yang di bawah Kumham ya. Sebetulnya rutan-rutan itu kan memang di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan HAM juga. Tapi kan merujuk kepada undang-undangnya, undang-undang rutan itu, lapas itu, atau ruang-ruang tahanan itu sama, statusnya sama. Jadi orang mau dia napi sudah divonis, artinya sudah terhukum ya. Orang baik dia masih tersangka statusnya, ataupun baru didakwa, atau baru terduga baru. Jadi kalau dia sudah ada perintah penahanan, jadi setelah masuk ke dalam ruang tahanan itu, kalau di sini saya lihat disamakan saja statusnya. Nah, nah berbeda ketika yang ditahan itu pejabat, kemudian orang pengusaha, orang berduit, atau ya orang yang dipandang tokoh mungkin oleh masyarakat. Nah, memang itu agak diistimewakan. Saya yakin Habib imam besar kita juga diistimewakan di sana. Diistimewakan dalam arti diberikan perhatian yang agak lebih untuk menjaga hak-haknya sebagai manusia. Jadi ada HAM-nya di sana. Nah, berbeda ketika kasusnya ya kasus yang dilakukan seperti Saiful Jamil gitu ya, kasus asusila itu. Termasuk dengan yang dilakukan oleh Muhammad Kece. Nah, orang-orang seperti itu masuk biasanya itu memang dipelonco, di ospek dulu di dalam penjara, di dalam lapas atau di dalam rutan itu memang dipelonco. Istilahnya ada budaya. Kasusnya apa Pak? Oh, togel lah. Kalau togel paling-paling itu kepalanya digetuk saja. Kau main togel dan lain sebagainya. Kau main judi juga. Kau kayak ndak ada lagi cara cari duit yang lain. Kan seperti itu. Jadi kalau kasusnya kasus politik seperti yang dialami oleh Irjen Napoleon Bonaparte, kemudian seperti Habib, itu agak berbeda lah. Apalagi mereka ini tokoh-tokoh kan, orang-orang yang menjadi perhatian publik secara nasional. Lain lagi kalau kita kena kasus politik, tapi kita bukan tokoh nih seperti saya. Jadi perlakuannya juga banyak pelecehannya. Jadi diverbal secara diintimidasi secara verbal, digertak-gertak ya, kita pernah hadapi itu. Jadi saya pernah mendapati itu, salah satunya yaitu minta dipaksa untuk difoto, dikenakan baju oranye itu, difoto dari luar kerangkeng di dalam lapas, bukan di ruang penyidikan. Seperti orang yang awal-awal ditangkap itu kan ada pakai meteran tinggi badan, terus dikasih papan, difoto. Saya tidak pernah mengalami seperti itu. Jadi foto yang beredar di media sosial ketika awal-awal saya ditangkap tahun 2017 itu dulu, itu diambil oleh 3 orang petugas di Polda. Lalu kemudian mereka sebar mungkin via aplikasi WhatsApp, sampailah ke media-media lokal dan beredar secara nasional. Jadi teman-teman, apa yang diceritakan Bang Syahganda itu, saya ingin bongkar-bongkar juga sedikit. Ada beberapa hal yang tidak beliau ceritakan. Jadi uang bekerja. Pernah sekali pengalaman satu orang pengusaha tambang emas. Kita pernah satu kamar juga. Jadi saya waktu ditangkap itu termasuk orang yang agak istimewa. Pertama mungkin karena latar belakang pendidikan saya. Kita tamat kuliah begitu kan, strata 1, walaupun tidak di perguruan tinggi Bonafit, tapi cukup ternama di daerah. Kemudian sering diminta satu kamar ini sama orang-orang yang berduit dan yang dianggap tokoh ini. Artinya orang ini lebih senang satu kamar dengan kita, satu sel. Pak, bisa enggak satu kamar kita? Izin pindah, bagaimana caranya? Kalau perlu bayar. Dan yang menjadi pengalaman saya adalah ketika masuklah rutan
Polda itu bayar kamar. Berapa harganya? Penasaran? Berapa harga kamar di rutan Polda itu? Video setelah ini akan kita sambung. Barangkali supaya tidak terlalu panjang, kita sambung nanti videonya di episode berikutnya. Sekian dulu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.